Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A dan 4B. Mudah-mudahan Allah selalu memberkati kita dalam kehidupan kita. Pada kali ini Bapak akan membahas tentang soal PAI ya, untuk pelajaran PAI, dan kali ini Bapak ingin melatih kalian untuk menjawab soal-soal yang dahulu pernah Bapak kirimkan lewat media file ya. Dan Bapak belum sempat memberikan arahan file itu mau diapakan, karena Bapak berharap sebetulnya dalam waktu dekat kita akan tatap muka. Sehingga rencana Bapak, file itu rencananya mau Bapak fotokopi lalu dibagikan kepada kalian. Cuma karena ternyata belum ada keputusan yang resmi bahwa file itu, bahwa kita sekolah apakah boleh mengadakan tatap muka atau tidak, maka Bapak tunda dulu nih arahan untuk mengerjakan file ini. Nah, untuk mengisi pelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin melatih dulu kepada kalian, tidak semua soal ya, hanya beberapa nomor saja, 1-10. Tugas kalian adalah kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan dalam video ini yang Bapak unggah ke YouTube ya. Terima kasih Bapak ucapkan kepada anak-anak kelas 4A dan 4B, serta kepada seluruh orang tua kelas 4A dan 4B yang sudah berkontribusi secara langsung kepada Bapak, baik dalam bantuan mengkoreksi, dalam bantuan mengingatkan, atau dalam banyak hal ya. Bapak sangat berterima kasih kepada orang tua siswa kelas 4 yang sudah antusias membantu putra-putrinya untuk belajar PAI. Dan Bapak harapkan kerjasama yang seperti ini bisa terus berlanjut ya, sampai kalian nanti lulus dari SDT hanya dengan prestasi yang kalian inginkan. Baik, anak-anakku sekalian, kita mulai saja. Ini adalah soal pilihan ya, jawabannya memilih. Nomor 1 adalah potongan ayat di bawah ini merupakan surat Al-Falaq. Jadi ada surat Al-Falaq di sini, kalian tinggal pilih. Bapak harap ayah, ibu, umi, abi ya membantu atau mendampingi putra-putrinya ketika ingin menjawab, agar jawaban mereka tidak terkesan asal-asalan atau tidak ditelaah dulu ya, tidak ditelaah, sehingga mereka asal menjawab tanpa mempertimbangkan narasi yang sudah ditulis ya. Karena ada beberapa anak yang kalau mengerjakan soal pemilih ini, karena biasanya tinggal mencontreng, kalian nggak asal contreng-contreng kemudian selesai keluar gitu ya. Bapak harapkan tidak demikian, dibaca dulu sampai nalarnya dapat, ditelaah baik-baik, perlahan-lahan ya, terus baru ditentukan pilihannya. Yang pertama adalah yang bagian A ini, apakah ini bagian dari surat Al-Falaq atau bukan. Nah, ini dibaca lalu diangan-angan betul atau tidak. Ini ada salah satunya merupakan surat Al-Falaq. Cara menjawabnya adalah cukup kalian tulis di buku tulis jawabannya, misalnya kalian pilih D. D itu apa? Ini ditulis ya. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Sampai nanti nomor 10 terus difoto ya. Kirim lewat aplikasi Telegram jalur pribadi. Adapun soalnya kalian lihat aja di YouTube, nanti Bapak akan unggah ke YouTube soal ini ya. Hanya 10 soal saja, tidak banyak. Jadi ini pilih mana jawaban yang menurut kalian cocok dengan pertanyaan yang ada di atas ini. Yang kedua adalah dan dari kejahatan malam ketika gelap gulita. Teks ini adalah arti dari ayat terdapat di surat apa? Atau di ayat yang mana nih? Ini semuanya surat Al-Falaq semua.
surat Al-Falaq semua. Yang sesuai ini yang mana? Cara menjawabnya adalah kalian lihat di buku paket. Ada di situ surat Al-Falaq plus artinya. Cari yang sesuai dengan ini. Kalau tidak punya buku paket atau buku paketnya terselip, nah kalian boleh buka juz amma. Ada sini juz amma. Jadi tidak perlu membuka media internet kalau mau nanya karena kalian tidak tahu. Padahal ini kan ada nih di juz amma atau di buku paket. Jadi mudah, yang ini mudah. Bapak harapkan kalau yang mudah-mudah itu betul gitu ya. Karena apa? Pada umumnya akan menjawab yang betul, yang sama gitu. Kecuali soal-soal itu Bapak pilihkan untuk penambahan pengetahuan. Nanti kalian boleh browsing lewat media internet. Nomor 3, min syarri ma khalaq. Pengucapan kalimat bergaris bawah adalah, maksudnya ini nih, nun sukun ketemu shin, ya, yang ini Bapak kelebihan garis. Kelebihan garis. Ya kamu tentukan. Izhar itu dibacanya terang, ikhfa dibacanya samar dan dengung, idgham dibacanya melebur, qalqalah dibacanya memantul. Jadi ini bunyinya min syarri ma khalaq. Nah, ini ada di buku paket nih untuk yang bagian membaca Al-Qur'an. Kita lanjutkan kepada nomor 4. Yang menciptakan alam semesta adalah apa jawabannya? Apakah seorang malaikat, ataukah Allah Subhanahu wa taala, atau rasul, atau manusia? Nah, ini Bapak harapkan kalian semuanya betul nih. Ya, kalian semuanya betul. Untuk anak-anak yang membacanya belum lancar, boleh minta bimbingan dari orang tuanya atau kakaknya atau saudaranya, tetangganya boleh ya. Minta diarahkan bagaimana memilih jawaban yang benar boleh. Atau apabila kalian membacanya belum begitu lancar. Jadi Bapak harapkan nomor yang ini nih jangan sampai salah nih. Karena ini ya menurut anggapan Bapak ini tidak terlalu sulit ya. Tidak terlalu sulit. Jadi kalian tentukan jawaban, tulis hurufnya, kemudian jawabannya. Berikutnya nomor 5. Bukti bahwa Allah adalah pencipta alam semesta dijelaskan di dalam kata-kata Allah adalah di dalam surat apa nih? Al-Maidah ayat 7, Al-Fatihah ayat 2, Al-Baqarah ayat 2, Al-Ikhlas ayat 3. Nah ini boleh nih kalian lihat di internet kalau kalian memang tidak menemukan di buku paket. Ini ada sebetulnya di buku paket, cuma ada beberapa jawaban yang Bapak kecoh agar kalian ini sedikit lebih teliti ya dalam mentelaah soal-soal ini. Jadi bukan bertujuan mengkecoh supaya kalian salah, tidak. Agar kalian menambah literatur tentang bacaan pelajaran PAI. Jadi tidak ada tujuan Bapak untuk mengecoh kemudian kalian biar salah. Bapak harapkan kalian lebih teliti lagi ya. Berikutnya adalah nomor 6. Allah adalah yang terhebat karena ia adalah, pilihannya adalah A. Al-Alim. Al-Alim itu artinya yang maha mengetahui. B. Al-Adil, yang maha adil. C. Al-Basir, yang maha melihat. D. Al-Azim, yang maha agung. Nah, kata yang sesuai dengan redaksi di sini atau tulisan di sini adalah apa? Narasinya yang kira-kira mirip dengan ini, dengan yang terhebat. Kalian tentukan ya. Nah, kalau kalian tidak bisa, silakan tanyakan kepada orang tua kalian. Berikutnya nomor 7. Firman Tuhan itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa menggunakan bahasa Tuhan? Agar lebih umum saja, lebih umum ya. Di dalam Pancasila pun kita diberikan teks atau redaksi yang berbunyi ketuhanan ya. Jadi maksudnya biar kalian mengerti bahwa Tuhan yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menjelaskan nama Allah Al-Adil adalah apa? Adil itu artinya yang maha adil. Nah, ini ada surat Al-An'am, ada Al-Isra, ada Al-Baqarah, ada Al-Hajj. Ini maksudnya Al-Hajj ya, bukan Al-Haji.
Ini kelebihan huruf I. Al-Hajj, C-nya harusnya 2. Nah, ini boleh kalian cari di browser internet, silakan cari. Ini Bapak kasih tambahan-tambahan tentang jawabannya. Ini jawabannya memang Bapak berikan tambahan pengetahuan ya, agar kalian membaca literatur-literatur tentang pelajaran PAI. Berikutnya nomor 8 adalah rukun iman yang keempat adalah apa? Tentu kalian sudah pada hafal ya. Apalagi waktu TK itu biasanya yang sekolah di TK Islam atau TK umum pun biasanya diajarkan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, sampai iman kepada hari kiamat. Nah, ini jawabannya apa? Bapak yakin ini mah tidak perlu browser ya di internet, karena kalian semestinya sudah hafal. Hanya saja untuk narasinya, jawabannya Bapak sedikit memberikan hazanah-hazanah perbendaharaan kata untuk kalian agar lebih fleksibel dalam menjawab, lebih mudah ya, dengan bahasa-bahasa yang gampang dipahami. Berikutnya nomor 9, keberadaan alam semesta adalah bukti. Bukti apa adanya alam semesta ini? Apakah hidup, hukum alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau makhluk? Ini Bapak yakin kalian bisa nih tanpa bertanya atau browser di internet. Insya Allah kalian mampu nih. Karena ini Bapak pilihkan soal yang Bapak rasain mudah ya. Untuk beberapa anak yang daya telaahnya kurang, silakan meminta bantuan kepada orang tua. Ada beberapa anak di kelas 4A dan 4B yang kemampuan telaahnya masih di bawah rata-rata. Ini tidak Bapak sebutkan namanya ya, cukup Bapak kasih indikasinya saja. Masih ada ya, Bapak akui, tetapi bukan menjadi penghalang bagi kita untuk tidak menjawab soal. Nanti Bapak bantu untuk yang mengalami masalah dalam mentelaah soal. Dan kalian jangan ragu-ragu untuk bertanya ya, kalau memang kalian membacanya sulit atau kurang memahami, langsung tanyakan saja kepada Bapak. Pak, ini bacanya apa sih Pak? Pak, ini artinya apa sih Pak? Bapak akan dengan senang hati menjawab. Tidak usah malu, tidak usah takut. Toh juga kita belajarnya online, tidak ketemu langsung. Nanya tinggal di Telegram aja atau di WA, bagi yang punya nomor Bapak WA. Bapak insya Allah kalau sempat jawab. Karena kan kalau Bapak lagi nggak ada kerjaan, pasti Bapak akan lihat-lihat di HP. Kalau lagi ada kerjaan, biasanya HP Bapak matikan. Jadi mohon maaf pada ayah bunda yang pernah ngasih pesan ke Bapak atau nelpon ke Bapak belum Bapak angkat atau belum Bapak jawab, ya Bapak minta maaf karena ada kesibukan yang lain. Jadi baru dibaca mungkin besoknya atau beberapa jam setelahnya. Jadi mohon dimaklumi ya. Nomor yang terakhir adalah nomor 10. Allah melihat apa yang kita lakukan karena Allah Maha apa? Apakah Al-Basir, Maha melihat, Al-Adil, Maha adil, Al-Azim, Maha agung, Al-Qudus, Maha suci. Nah, ini pilih. Nah, ini adalah tugas-tugas untuk kalian kerjakan pada hari ini. Bagi yang berkendala terhadap HP, laptop, atau alat-alat komunikasi lainnya yang berhubungan dengan pelajaran online, boleh kalian datang ke sekolah. Kalau HP-nya ada tetapi kuotanya nggak ada, boleh datang ke sekolah, nebeng wifi di sekolah, nanti Bapak kasih tahu sandinya. Sepanjang itu kalian gunakan untuk belajar, pihak sekolah pun tentu tidak akan sungkan-sungkan ya membantu kalian. Yang penting sungguh-sungguh aja. Tentu dengan izin ayah bunda ya. Jangan sampai kalian datang ke sekolah nyelonong aja tanpa izin. Jangan. Harus izin dulu. Karena nanti kalau terjadi sesuatu, kita saling bisa menjaga, saling bisa mengontrol. Kalau kalian tidak izin, nanti tidak ada yang tahu nanti kalau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan ya. Harus izin seperti biasa. Bagi yang belum sempat karena ada keperluan ya, boleh dikerjakan pada hari yang lain. Bapak kasih batas waktu sampai hari Sabtu ya. Karena hari Ahadnya nanti Bapak rekap dan Bapak berikan jawaban.
rencananya sih Bapak akan memberikan jawaban tuh besok apabila tidak ada yang susulan. Tapi kalau ada yang susulan, Bapak kasih jawabannya hari Sabtu ya, Sabtu sore atau Sabtu malam. Jadi kalian silakan menulis jawabannya saja tanpa soal, karena sebenarnya kalian sudah punya soalnya. Tinggal kalian baca-baca aja sendiri di rumah, dan ini tidak semua soal ya, hanya 10 saja. Bapak ulangi lagi, cara jawabnya adalah cukup tulis abjad dan pilihan jawabannya apa, kemudian difoto, kirim ke aplikasi Telegram lewat jalur pribadi. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Kalau sudah bisa dipahami, Bapak cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya terhadap pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengakhiri segala masa darurat yang kita alami di dalam belajar. Dan di masa depan kita bisa lebih normal lagi dalam mempelajari pelajaran-pelajaran di sekolah. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.